Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah teman-teman semua, pada podcast Kelas Psikologi kali ini Mbak Eka mau sharing sama teman-teman, atau Mbak Eka mau berbagi sebuah rahasia penting teman-teman ya. Yakni tentang apa? Mbak Eka mau bahas poin-poin atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang beruntung. Nah, siapa tahu ini bisa menginspirasi teman-teman. Mari kita lihat apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang beruntung ya. Sampai kadang kita ngira, wah lebih mending jadi orang beruntung daripada orang pinter gitu ya. Banyak slogan-slogan yang sering Mbak Eka dengar atau ketika Mbak Eka ngobrol sama teman-teman, lebih enak jadi orang beruntung sih daripada jadi orang pinter ya. Kalau bahasa Jawanya luwih penak dadi wong bejan ya timbang wong pinter. Nah gitu teman-teman. Apa ajakah itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan? Yuk mari segera kita bahas. Nah teman-teman semua, ternyata menjadi orang yang beruntung itu tidak semata-mata dia beruntung aja gitu teman-teman ya. Tidak semata-mata langsung ketiban durian runtuh aja gitu ya. Meskipun ada yang seperti itu, tapi mungkin persentasenya sangat kecil, nggak sampai 0, sekian persen di dunia ini. Nah tapi ternyata keberuntungan itu bisa dibentuk teman-teman ya, bisa dibentuk dan bisa dibiasakan supaya vibrasi-vibrasi orang di sekitarnya itu bisa datang ke orang-orang yang beruntung ini. Nah teman-teman, di nomor 1 ya, kebiasaan dari orang-orang yang beruntung itu adalah mereka itu merupakan orang-orang yang sangat mencintai pekerjaannya dan sangat bekerja keras ya untuk mewujudkan impiannya. Next, di nomor 2 nih, kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang beruntung itu adalah, kalau teman-teman lihat ya, orang-orang yang beruntung itu malah orang-orang yang gak banyak mikir. Jadi kayak ngerjain apa, oke, ayo dimintain tolong ini, ya oke, asalkan memang baik dan sesuai sama norma-norma di masyarakat, hajar aja, lakuin aja ya. Nah dari sini teman-teman, orang-orang yang di sekitarnya yang mempekerjakan dia atau orang-orang yang merasa butuh jasanya, tanpa dia sadari, inilah orang-orang yang akan membuka rezekinya dia, orang-orang yang akan membuka kesehatan mentalnya dia ya. Karena apa? Dia selalu menginspirasi banyak orang dan selalu maksimal dalam melakukan apapun teman-teman. Lanjut ya, di nomor 3, kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang beruntung itu adalah gak malu atau gak pelit untuk berbagi pengalaman teman-teman. Karena apa? Saat dia berbagi pengalaman itu secara gak langsung dia berani mereview sendiri masa lalunya. Dia berani untuk menerima hal-hal yang sulit untuk diterima. Nah maka dari situ dia banyak belajar. Makanya orang-orang yang beruntung itu biasanya hidupnya ya easy going aja gitu ya. Life must go on, ya jalan aja gitu kan. Gak ada kekhawatiran, gak ada kayak yang namanya gimana ya besok mau apa, mau makan apa, mau apa segala macam. Tidak ada ya. Karena apa? Bagi mereka pada saat mereka mereview masalahnya, mereka sharing, mereka berbagi, itu mereka sudah berdamai dan sudah selesai dengan masa lalu. Nah jadi yang mereka lihat itu adalah visi ke depan teman-teman. Lalu berikutnya di nomor 4, orang-orang yang selalu beruntung itu biasanya mereka memiliki kebiasaan tepat waktu ya. Karena apa? Orang-orang yang tepat waktu itu biasanya bisa mempersiapkan segala sesuatu yang ingin mereka sampaikan dengan baik ya. Sudah mempersiapkan apa yang akan mereka tunjukkan dengan orang lain ya. Mungkin kayak data-data atau pekerjaan dan sebagainya itu sudah tertata rapi dan akan dibawa sesuai dengan kebutuhannya. Nah maka tepat waktu ini menjadi kunci utama ya, bukan hanya untuk orang-orang yang beruntung, untuk semua orang yang ingin menjemput suksesnya. Lalu di nomor 5, kebiasaan yang sering atau yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang beruntung itu adalah memiliki jiwa pembelajar. Ya, jadi dia nggak gampang ngeluh, nggak gampang merasa puas dengan pencapaiannya dia ya. Terus juga tidak malu bertanya, terus juga nggak malu melakukan hal yang mungkin bagi kita itu sepele banget sih. Percaya deh teman-teman, terkadang dari hal-hal sepele itu ya, misalnya contoh nih, kayak ngelihat sampah di jalan aja, tapi kita tuh kayak udah punya kebiasaan
Nah kita nggak sadar, mungut aja sampah di jalan terus dibuang ke tempat sampah. Terus tak tahu ada rezeki datang ke kita kayak, wah kayaknya ini cocok nih dijadiin kepala bagian kebersihan. Misalnya kayak gitu ya. Ini bukan sinetron tapi kenyataan, karena memang ada klien BK yang seperti itu. Ya, mohon maaf dia nggak tamat sekolah SMP, tapi ternyata di perusahaan tertentu dia dipercaya karena kebersihannya teman-teman ya. Nah akhirnya dia sekarang punya anak yang luar biasa, bisa bersekolah jauh dari pendidikannya dan dia sangat bersyukur. Nah ini bisa jadi inspirasi kita semua teman-teman. Oke, di nomor 6 ya, kebiasaan yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang beruntung itu adalah selalu bersyukur. Apapun yang terjadi pada hari ini, ya udahlah, yang penting hari ini kan aku udah dapat A, B, C, D, E ya. Meskipun bagi orang lain itu kayak, apa sih, nggak cukup, cuman kayak gitu aja, cuman sekecil itu ya, cuman ya nggak berharga ya, cuman yang lain. Namun bagi orang-orang yang beruntung ya, sekecil apapun hal baik yang dia dapat, itu mereka pasti ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, daripada nggak dapat sama sekali kan, tetap tak syukuri. Nah ini kuncinya teman-teman, bersyukur. Next, di nomor 7 teman-teman, kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang beruntung itu adalah tidak egois teman-teman. Nah kenapa nggak egois? Karena percaya deh, kalau kita selalu memikirkan diri sendiri, kepuasan diri sendiri ya, itu tidak akan pernah ada habisnya ya. Karena manusia memang punya kehendak ya teman-teman. Nah kadang kalau kita sudah terbelenggu sama kehendak, itu bisa menyebabkan kita nggak sehat secara mental ya. Jadi emosi kita meledak-ledak lah, jadi kita sering menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Nah sementara orang-orang yang beruntung itu tidak akan pernah egois atau merasa bahwa aku nih yang harus diutamakan. Tapi tanpa sadar, perilakunya ini malah membuat dia akan selalu dipikirkan oleh banyak orang. Wah si ini belum dapat nih misalnya ya, atau wah pekerjaan ini cocok nih buat dia. Nah misalnya kayak gitu teman-teman. Lalu di nomor 8, kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang beruntung ya, itu adalah mereka selalu bersemangat untuk berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dengan cara yang sederhana. Nah, jadi bukan malah tambah masalah ya, misalnya dengan curhat sama orang lain yang memang gak kompeten, kemudian mengumbar masalah di medsos dan lain sebagainya, karena dia tahu itu tidak penting. Yang harus dia lakukan adalah gimana masalahnya beres, masalahnya kelar, tapi dengan waktu dan cara yang sangat simple. Nah, jadi makanya hidupnya jadi lebih enak, lebih santai. Nah, gitu teman-teman. Next, di nomor 9. Nah, ini kebiasaan yang menurut Mbak Eka sangat salut ya sama teman-teman mereka, sama teman-teman Mbak Eka, yang Mbak Eka anggap wah dia ini orang-orang yang beruntung nih. Karena mungkin dengan berbagai hal, berbagai fasilitas yang dia nggak punya, tapi dia setelah dewasa bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi. Nah, apa itu teman-teman? Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki atau dengan kebiasaan tidak malu atau tidak ragu mengapresiasi pencapaian orang lain kalau memang teman-teman di sekitar atau orang-orang di sekitarnya memang mendapatkan hasil yang bagus, mendapatkan capaian yang oke ya. Nah itu orang-orang beruntung ini nggak ragu untuk memberikan ucapan, nggak ragu untuk memberikan semangat, motivasi gitu ya. Kenapa? Ya dia tulus aja ngelakuin itu. Nah dari sinilah sifat-sifatnya akhirnya merasuk tuh ke dalam dirinya sendiri teman-teman. Oke, aku juga akan menjadi orang yang seperti ini. Jadi bukan dengan wah jangan-jangan dia dapat hal itu dari hal yang buruk tuh atau lain sebagainya. Terserah, itu urusan belakangan ya. Yang terpenting kita kayak menghargai kerja kerasnya, kita menghargai apa sih pencapaian orang itu ya, dan cara-cara positif yang dilakukan oleh orang tersebut untuk mencapai kesuksesannya. Nah oke, baik teman-teman semua, itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang beruntung ya. Semoga teman-teman semua terinspirasi dan bisa melakukan minimal beberapa poin lah setiap harinya ya, supaya kita sama-sama menjadi orang yang enak atau bisa menikmati kehidupan dengan nyaman teman-teman, karena itu yang utama. Oke, baik, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk udah ngeklik konten pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua senang ya, dan semoga ada hal baik yang bisa diterima. Kemudian kalau memang ada yang bermanfaat atau ada hal baik teman-teman, silahkan aja
share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Mereka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Dan sampai ketemu pada konten-konten yang lain. Dadah!